Mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Berikan sorak-sorai, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Dialah Tuhan yang kuat, dia Tuhan yang besar. Biarlah perisai hidup kita saudara. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Kami berjalan bersamamu Tuhan. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Come on. Tuhan kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Yang percaya buat Tuhan kita besar katakan amin. Sama-sama katakan. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatan. Tuhan kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Katakan imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Mari lambaikan tanganmu sama-sama saudara. Hey. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Kekuatan-Mu. Tuhan kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikuti. Tuhan kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Katakan takkan ku ragu, takkan ku ragu mengikutimu. Sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Come on. Namamu dipuji, hormat,
Shalom dan selamat bertemu kepada anda semua dimanapun anda berada, semua jemaat Tuhan. Saya mewakili seluruh keluarga besar Gereja Calvary City Church ingin mengalu-alukan kedatangan anda semua, haleluya. Khususnya bagi anda yang pertama kali datang, kami ingin mengalu-alukan kedatangan anda di dalam keluarga besar Gereja Tuhan Calvary City Church. Amin. Mari kita mempersiapkan hati kita sepanjang ibadah ini untuk kita mendengar firman Tuhan, untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan untuk kita memberikan yang terbaik buat Tuhan kita. Amin. Dan jangan lupa ibadah kita itu setiap hari Minggu jam 9.30 pagi. Amin. Thank you and God bless you. Amin. Shalom, jemaat Tuhan yang diberkati. Selamat bergabung dalam ibadah umum. Saya Rachel. Sebelum kita meneruskan ibadah kita pada hari ini, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman dan aktiviti gereja sepanjang minggu ini. Kami mengundang seluruh jemaat untuk sama-sama bergabung dengan kami dalam doa pagi yang diadakan pada setiap hari Selasa, Rabu dan Jumaat pada jam 6.15 pagi. Ayo bergabung bersama kami. Bagi jemaat yang rindu akan hadirat Tuhan, hadirlah bersama dengan kami dalam ibadah doa, pujian dan penyembahan yang diadakan pada setiap hari Selasa jam 8.30 malam. Ayo berdoa bersama. Bagi anak-anak muda, boleh mengikuti ibadah youth yang diadakan pada setiap hari Jumaat jam 8 malam. Ayo ajak kawan-kawan dan keluarga untuk sama-sama bergabung dengan kami dalam ibadah youth. Jadilah youth yang dahsyat dan luar biasa. Ibadah umum diadakan setiap hari Ahad jam 9.30 pagi. Jemaat boleh mengikuti ibadah ini melalui Facebook ataupun melalui YouTube. Ayo ajak keluarga dan kawan-kawan untuk sama-sama bergabung dalam ibadah online ini. Bagi saudara yang tidak dapat mengikuti ibadah pada waktu pagi, boleh mengikuti ibadah ini pada waktu malam. Untuk pemberian persembahan dan persepuluhan, jemaat boleh memberi secara online banking di nomor akaun yang tertera di skrin Anda. Sila nyatakan nama gereja di mana tempat Anda beribadah di ruang rujukan. Ayo memberi dengan sukacita. Sekian pengumuman dan aktiviti gereja sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom gereja Tuhan. Bertemu kita di ibadah online kita pada hari ini, amin. Oh, mari kita beri kemuliaan buat Tuhan, yuk. Ayo saudara, saya mau mengajak kita untuk puji dan menyembah Tuhan, amin. Haleluya, bersorak-sorai bagi kerajaan Tuhan. Yes, hari ini harinya Tuhan, amin. Woo! Yeah. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Katakan hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Katakan bersuka. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Katakan hari ini, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Katakan hari ini, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Yuk katakan bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Yeah. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, pegang hidupku. Katakan sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, tuntun langkahku. Katakan Yesus kau, Yesus kau raja dalam hidup, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Berkat-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari
kaulah Raja dalam hidup, berkuasa percaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya, haleluya. Mari kita berkemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Kami berjalan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Yes. Haleluya. 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 Mari kita terus menyembah dia, saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami percaya Bapa, bahwa waktu-Mu pasti yang terbaik Tuhan bagi kami. Haleluya. Haleluya. Yesus. Haleluya. Surabadamase. Haleluya. Terima kasih. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Katakan waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan,
cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya, mari kita sembah Dia. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktumu Tuhan, haleluya. Waktu Tuhan, haleluya. Yesus, haleluya. Yes, haleluya. Waktumu pasti yang terbaik Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu di dalam ibadah ini Tuhan. Kami bersyukur Engkau Tuhan kami yang selalu ada bersama, bahkan ada di samping kami setiap waktu. Terima kasih Bapa. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita satukan hati kita untuk berdoa pada saat ini. Khususnya kita membawa negara kita Malaysia. Tangan Tuhan akan selalu menopang dalam negara kita. Khususnya para pemimpin yang kita ada. Supaya Tuhan akan berikan hikmat, berikan roh kebenaran, keadilan ada di dalam hati setiap para pemimpin. Mari kita berdoa untuk negara kita Malaysia. Haleluya Bapa, di dalam nama Yesus kami membawa negara kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan akan menjamahi dan melawati, bahkan mencurahkan kemuliaan-Nya, mencurahkan roh-Nya, mencurahkan kehadirat-Nya di dalam negara kami Malaysia. Khususnya kami berdoa untuk pemerintahan negara kami Tuhan Yesus. Kami membawa semua, bahkan seluruh para pemimpin yang ada. Engkau Tuhan berikan roh takut akan Tuhan. Taruhkan di dalam hati mereka roh kebenaran, roh keadilan. Supaya mereka melakukan dan menunaikan tanggung jawab mereka dengan jujur, dengan amanah, dan dengan
takut akan Engkau Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa, segala kejahatan, tipu muslihat, segala apapun rancangan kejahatan di dalam hati setiap para pemimpin, kami mau patahkan, kami mau batalkan di dalam nama Yesus. Tetapi kami berdoa pada saat ini, Engkau taruhkan di dalam hati para pemimpin ini, supaya mereka mempunyai hati yang mau melakukan tanggung jawab mereka, jujur dan setia dan amanah. Bapa, kami berdoa, semua pemimpin ini dimulai daripada teratas sampai terbawah, lawati semua mereka, lawati mereka, dan berikan mereka hikmat untuk memimpin negara kami Malaysia. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga supaya pemulihan akan terjadi di dalam ekonomi, pemulihan akan terjadi di dalam kebajikan, pemulihan akan terjadi di dalam politik-politik yang ada pada saat ini Tuhan. Tuhan yang akan memulihkan, Tuhan yang akan merubahkan, Tuhan yang akan memberikan perubahan di dalam negara kami Malaysia. Tidak kira apapun aspeknya Tuhan Yesus. Kami berdoa supaya damai sejahtera-Mu tercurah atas negara kami Malaysia. Bahkan semua suku bangsa bahasa yang ada di dalam negara kami Malaysia. Kami berdoa supaya mereka yang di dalam kegelapan akan melihat terang-Mu dan menerima-Mu sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam pribadi mereka. Kami berdoa juga Tuhan Yesus supaya mereka mengenal kebenaran-Mu Tuhan Yesus, sehingga mereka akan hidup di dalam terang Tuhan. Terima kasih Bapa, pada saat ini kami serahkan. Berkati Malaysia dengan damai sejahtera. Berkati Malaysia dengan perlindungan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Malaysia di dalam tapak tangan-Mu Tuhan. Malaysia ada di hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan negara kami Malaysia daripada Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Biar tangan Tuhan dan kuasa Tuhan yang menguasai seluruh Malaysia Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa juga. Kita terus di dalam sikap berdoa. Kita membawa negeri Johor ini. Kita tahu bahwa rencana Tuhan yang terbaik, rencana Tuhan yang indah di dalam setiap diri kita yang duduk di negeri Johor ini, yang tinggal di negeri Johor. Ada maksud yang Tuhan letakkan kita, ada maksud yang terbaik. Jadi kita berdoa supaya ketentraman Tuhan, supaya ada ketenangan, supaya ada kedamaian, Tuhan akan curahkan. Bapa, kami berdoa menyerahkan negeri Johor ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bahkan semua daerah-daerah yang ada di dalam negeri ini Tuhan Yesus, kami berdoa satu persatu Tuhan akan lawati. Kami berdoa juga untuk semua suku bangsa yang ada di dalam negeri Johor, supaya Tuhan akan lawati. Kami membawa juga Sultan Johor dan juga kerajaan negeri Johor ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan akan pakai semua para pembesar ini untuk melakukan tanggung jawab mereka untuk memimpin negeri Johor ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Johor, negeri Johor, biarlah negeri Johor menjadi pusat di mana kelawatan-Mu yang akan terjadi, di mana kebangkitan rohani akan terjadi. Di negeri Johor juga Tuhan akan lakukan sesuatu yang ajaib, yang besar, yang dahsyat di dalam negeri Johor. Ayo berdoa Tuhan Yesus pada saat ini, para pembesar yang ada, sultan dan juga kerajaan negeri, supaya Tuhan akan terus berikan hikmat kepada mereka, kekuatan dan keselamatan bagi mereka. Kami tahu tidak ada mustahil bagi-Mu Tuhan Yesus untuk melakukan sesuatu yang ajaib di dalam setiap penghidupan, setiap diri para pembesar ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan negeri Johor. Berkati Tuhan, berkati dengan damai-Mu Tuhan Yesus, berkati dengan perlindungan-Mu Tuhan Yesus. Biar darah-Mu yang akan dicurahkan dan dimenteraikan
negeri Johor ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita membawa juga gereja-gereja, seluruh gereja yang ada di Malaysia, tidak kira apapun ajaran dan denominasinya Tuhan, kita akan berdoa supaya Tuhan merubahkan di mana yang tidak berkenan, di mana yang tidak sesuai. Kita berdoa supaya Tuhan yang akan merubahkan. Kita sebagai manusia tidak dapat melakukan apa-apa, hanya mampu berdoa untuk semua gereja-gereja yang ada. Bapa, kami angkat tangan. Kami membawa semua gereja yang ada di seluruh Malaysia. Tuhan, kiranya Engkau persatukan, mempersatukan gereja-Mu Tuhan. Bahkan para hamba-Mu yang Engkau telah panggil, yang Engkau telah panggil untuk melayani Engkau Tuhan Yesus. Engkau akan satukan mereka Tuhan Yesus di dalam hati, di dalam pikiran mereka, di dalam rencana mereka, dalam setiap apapun yang mereka perbuat di dalam pelayanan. Tuhan, biar mereka memiliki kesatuan. Bahkan kami berdoa Tuhan Yesus supaya gereja-gereja yang ada di seluruh Malaysia ini dapat bersatu, sehingga di dalam kesatuan itu akan dampak bahwa pekerjaan Tuhan yang dahsyat, yang ajaib akan terjadi. Kami percaya bahwa di dalam kesatuan itu jiwa-jiwa akan dimenangkan, dan kerajaan-Mu akan diperluaskan di kota dan bangsa ini Tuhan. Kami berdoa membawa semua hamba-Mu, semua gereja-Mu yang ada di dalam negara kami Malaysia Tuhan. Berkati Tuhan Yesus. Curahkan urapan-Mu, curahkan kuasa-Mu di dalam setiap penghidupan para hamba-Mu Tuhan. Pakailah mereka untuk menjadi terang. Pakailah mereka sebagai alat untuk menjadi pemenang bagi semua jiwa-jiwa yang ada di dalam negara kami Malaysia. Dan gereja-gereja yang kecil, Tuhan juga yang akan terus lawati. Dan Tuhan akan terus pakai dengan secara yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati gereja-Mu Tuhan, berkati hamba-hamba-Mu, berkati semua pekerjaan-pekerjaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu, di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Mari kita bagi kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Dan semua jemaat yang ada, shalom. Mari kita persiapkan hati kita untuk memberi. Dan biarlah setiap pemberian kita itu dimulai daripada hati kita. Dan jangan melihat berapa yang kita beri, tetapi biar kita melihat Yesus yang akan memandang apa yang kita beri. Karena Yesus bukan melihat jumlahnya, tetapi Yesus melihat hati kita yang memberi. Mari kita siapkan pemberian kita, persembahan kita. Cara-cara untuk memberi kita sudah tahu dan kita sudah lihat beberapa minggu bulan yang lalu caranya bagaimana, yaitu secara banking online. Mari yang ada tertera di kaca TV, baik di screen handphone. Kalau kita lihat di situ ada bagaimana caranya untuk kita memberi. Mari kita siapkan hati kita. Kita berdoa. Haleluya. Bapa, kami berdoa, serahkan pemberian kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau yang melihat. Bahkan Engkau Tuhan yang akan memberkati kembali. Bahwa Tuhan yang selalu memberikan berkat. Hamba berdoa Tuhan Yesus supaya lewat pemberian ini kerajaan-Mu akan diperkembang luas di kota dan bangsa ini. Bahkan Tuhan, lewat pemberian itu juga Tuhan Yesus, bahwa Engkau Tuhan mau melakukan sesuatu yang ajaib, yang besar di dalam negeri ini, bahkan di dalam negara ini Tuhan Yesus. Bapa,
serahkan semua yang memberi. Berkati mereka kembali 30, 60, 100 kali lipat Tuhan. Karena Engkau Tuhan Yesus yang menjanjikan, siapa yang memberi, Engkau akan memberkati. Terima kasih Bapa, biar pemberian ini daripada hati kami Tuhan Yesus, untuk memberi untuk kerajaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Berikan juga hikmat kepada mereka yang menjaga dan menjadi pengelola atas pemberian ini Tuhan. Engkau berikan hikmat dan roh takut akan Tuhan pada setiap mereka. Terima kasih Bapa, kami serahkan pemberian ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Luar biasa. Dan ini masanya untuk kita persiapkan fikiran minda kita dan hati kita. Dan seluruh kehidupan kita, kita mau kosongkan dan kita mau menerima dan menjadi pelaku firman Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita akan dengar sama-sama biar firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita. Firman Tuhan juga menjadi makanan rohani bagi setiap kita sebagai orang percaya. Dan kita percaya lewat firman Tuhan kita diperkuatkan. Kita akan diperkuatkan. Haleluya, amin. Mari kita jemput hambanya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita silakan hambanya, Pastor Jalong. Haleluya. Tuhan Yesus berkati. Shalom, haleluya. Selamat bertemu sekali lagi buat Anda di luar sana dimanapun kamu berada. Haleluya. Mari kita beri ketepukan buat Tuhan kita yang dahsyat, luar biasa. Haleluya. Amin, amin, haleluya. Dimanapun Anda berada, mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Saya percaya hari-hari ini Allah begitu ingin berbicara buat kita. Bapa begitu ingin memberikan pesan-pesan buat kita. Roh Kudus begitu ingin mengingatkan kita, saudara. Maka saya mengajak kita, mari kita ambil sedikit waktu berdiam di hadapan Tuhan. Izinkan Roh Kudus berbicara kepadamu pada waktu ini, saudara. Haleluya. Oh, hamba berdoa, telinga rohani kami dibukakan dalam nama Tuhan Yesus supaya kami bisa menangkap pesan-pesan daripada Bapa. Hamba berdoa supaya setiap para pendengar, oh haleluya, mengalami sesuatu yang baru hari ini. Mari Roh Kudus, hamba mengundang-Mu berbicara buat kami pada hari ini. Biar pesan-pesan yang disampaikan bukan daripada hamba-Mu, tetapi daripada tata kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya katakan amin, haleluya, amin, haleluya. Mari sekali lagi kita beri ketepukan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya, amin, amin, amin. Dia Allah yang luar biasa. Haleluya. Saudara, hari ini saya akan berbicara tentang doanya Yabes. Katakan Yabes. Saya mengajak kita melihat firman Tuhan dalam 1 Tawarikh 4 ayat yang ke-10. 1 Tawarikh 4 ayat ke-10, firman Tuhan berkata, Yabes berseru kepada Allah Israel, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluaskan daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan firman Tuhan berkata, lalu Allah mengabulkan permintaan itu. Saudara, nama Yabes ini bukan suatu nama yang baik. Nama Yabes itu berbicara tentang sesuatu yang mendatangkan penyakit, yang mendatangkan kesakitan, yang berbicara tentang kehidupan yang penuh dengan duka cita, yang kehidupan yang penuh dengan penderitaan, yang memiliki latar belakang yang sangat tidak baik. Maka firman Tuhan berkata, di dalam 1 Tawarikh 4 yang ke-9,
Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, Allah, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Jadi nama Yabes itu diberikan oleh ibunya karena sewaktu Yabes itu dilahirkan, ibunya mengalami kesakitan. Lalu nama itu membawa sesuatu yang sangat tidak baik, saudara, yang mendatangkan kesakitan. Mungkin hari-hari ini, saudara, kondisi kita mungkin sangat tidak baik. Mungkin sama seperti dengan namanya Yabes. Mungkin keadaan kita begitu down. Mungkin ada di antara kita sampai kepada titik yang paling rendah dalam hidupnya. Dan mungkin itu juga membuat orang melihat kita. Ada orang bilang, orang memandang kita hanya dengan sebelah mata. Orang bilang, tidak mungkin, hidup dia itu tidak mungkin berubah. Hidup dia tidak mungkin dipulihkan. Hidup dia tidak punya masa depan. Sehingga kita juga melihat diri kita kalau kita tidak punya masa depan, saudara. Sama seperti dengan namanya Yabes. Tapi hari ini saya ingin memberi pesan buat kita supaya kita jangan pernah berputus asa. Katakan jangan berputus asa. Bilang sama orang di kiri kananmu, mungkin sama suami atau istri atau anak-anakmu, jangan pernah putus asa, nak. Haleluya, amin. Haleluya, yang percaya beri ketepukan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Saudara, jangan pernah putus asa. Kekuatan kita mungkin terbatas, semua kita terbatas, saudara. Selagi kita namanya manusia, itu kekuatan kita sangat terbatas, saudara. Namun ketika kita belajar sama seperti Yabes, menyerahkan kekuatannya ke dalam tangan Tuhan yang Maha Kuasa, menyerahkan seluruh kebutuhan, keperluan, kekuatannya diserahkan kepada Allah yang Maha Hebat, maka Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan yang bumi, itu pasti menggantikan kekuatan kita yang terbatas dengan kekuatan Dia yang tidak terbatas. Yang setuju katakan amin. Maka kita mau belajar daripada Yabes, bagaimana Yabes yang tadinya kelihatan memiliki latar belakang yang sangat tidak baik, tetapi mengalami satu breakthrough yang luar biasa. Mazmur 89 ayat yang ke-14, firman Tuhan berkata, punyamulah lengan yang perkasa, haleluya, kuat tanganmu dan tinggi tangan kananmu. Saya percaya, saudara, ketika kita menyerahkan seluruh keberadaan kita ke dalam tangan Tuhan, maka Allah yang Maha Kuasa dengan tangannya yang gagah perkasa akan mulai menopang dan bertindak untuk Anda. Yang setuju katakan amin. Mazmur 118 ayat ke-15, firman Tuhan berkata, suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Haleluya. Maka saudara jangan pernah takut untuk bermimpi. Katakan bermimpi. Jangan pernah takut untuk memiliki visi sama seperti Yabes. Asal saja kita jangan malas, amin. Ada orang punya mimpi yang besar. Saya kenal ada begitu banyak orang yang punya mimpi dan visi yang besar, tetapi kehidupan mereka, saudara, tidak menceritakan tentang mimpi dan visi itu. Mereka lebih suka tidur. Mereka lebih suka untuk hidup yang biasa-biasa. Itu tidak mungkin terjadi. Tapi saya ingin katakan pada hari ini, saudara, ketika engkau memiliki mimpi dan visi yang besar sama seperti Yabes, dan engkau membuatkan satu keputusan yang nekat, dan Anda mulai move on dan belajar untuk mengandalkan Tuhan, bertekun di dalam doa, hidup mengandalkan Tuhan, maka saya yakin, saudara, apapun mimpi dan visimu, itu pasti terlaksana. Yang setuju katakan amin. 1 Korintus 2 ayat 9 berkata, tetapi seperti ada tertulis,
Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah ditimbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Yang setuju katakan amin. Saudara, saya percaya bahwa sebelum tahun 2021 firman Tuhan ini pasti akan digenapi dalam hidupmu. Yang setuju katakan amin. Yang percaya beri ketepukan buat Tuhan kita. Haleluya. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hatimu, semua itu disediakan oleh Allah bagi Anda dan saya yang mencintai Tuhan kita. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Kita kembali, firman Tuhan berkata 1 Tawarikh 4 yang ke-10, firman Tuhan berkata di bagian yang terakhir, dan Allah mengabulkan permintaan Yabes. Ada sesuatu yang membuatkan Allah itu mengabulkan permintaan Yabes, yang membuatkan kehidupan Yabes itu dirubah sama sekali. Saya percaya saudara, Anda dan saya, hidup kita pasti akan mengalami transformasi yang luar biasa. Hidup kita pasti akan mengalami breakthrough dan terobosan ketika doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ketika doamu diresponi oleh Bapa di surga, ketika doamu mulai dijawab oleh Tuhan, saudara. Dan firman Tuhan berkata, Allah mengabulkan permintaan Yabes. Apa sih yang Yabes lakukan yang membuatkan Allah itu begitu ingin mengabulkan permintaan Yabes? Saya ingin membawa kita melihat, saudara, ada 3 hal yang saya perhatikan yang membuatkan Allah itu begitu ingin meresponi doanya Yabes, yang membuatkan Allah itu begitu ingin campur tangan dalam kehidupan Yabes. Sehingga firman Tuhan berkata, ayat yang ke-9, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Yang membuatkan Allah itu suka dengan Yabes, yang membuatkan Yabes itu hidup dia mengalami promosi daripada Tuhan, bukan daripada manusia. Ada 3 kunci yang saya lihat, saudara. Mari kita pelajari bersama-sama hari ini. Yang pertama, kunci yang pertama yang membuatkan Allah begitu berkenan dengan Yabes. Yang pertama, Yabes memilih untuk keluar daripada masa lalunya. Katakan, keluar daripada masa lalunya. Yabes memilih untuk keluar daripada masa lalunya, lalu hidup beriman kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudara, Yabes tidak hidup pada masa lalunya. Yabes tidak hidup apa kata orang tentang dia. Yabes tidak hidup dengan nasib yang sedang dia alami. Yabes tidak hidup dengan kondisi di mana dia sedang berada. Sama saudara dengan kita hari ini, seharusnya kita tidak pasrah dan menerima kondisi di mana seluruh dunia sedang menghadapi pandemik. Tetapi kita perlu belajar daripada Yabes. Kita keluar, kita bangkit dan keluar daripada kondisi kita dengan iman dan percaya kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kita perhatikan Yabes, saudara. Yabes belajar meresponi firman Tuhan. Meskipun nama Yabes itu berbicara tentang kehidupan yang memiliki duka cita dan penderitaan, kehidupan yang mendatangkan kesakitan, tetapi Yabes memilih untuk meresponi firman Tuhan. Saudara tahu, orang-orang Yahudi itu mereka punya satu budaya. Budaya orang Yahudi adalah di mana mereka menceritakan tentang kehebatan Tuhan yang membawa mereka keluar daripada Mesir. Mereka menceritakan kepada generasi dan generasi seterusnya tentang hukum-hukum Tuhan. Di dalam Ulangan 11 ayat ke-19 berkata, kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Saya percaya orang tuanya Yabes menceritakan tentang kehebatan Tuhan mereka. Dan saudara, hari ini jika kita memilih sama seperti Yabes, meresponi dan mengimani firman Tuhan dan hidup di dalam firman itu, saya percaya saudara,
otoritas yang pernah dimiliki oleh Musa. Ketika Musa meresponi firman Tuhan, pertemuan Musa dengan Tuhan di padang gurun, saudara. Dan Musa meresponi bagaimana kuasa Tuhan yang luar biasa. Melalui Musa Firaun ditundukkan, saudara. Melalui Musa orang Israel dibawa keluar daripada perbudakan. Melalui Musa laut dibelah dua, saudara. Hari ini saya percaya ketika engkau meresponi sama seperti Yabes, engkau meresponi sama seperti Musa, engkau meresponi sama seperti Yosua, dan Yosua membawa orang Israel dan sehingga sungai Yordan terbelah dua, dan Yosua membawa orang Israel sehingga kota Yeriko dirobohkan. Bahkan di waktunya Yosua, matahari itu tidak bergerak. Bukan mataharinya, tapi saya percaya buminya saudara tidak bergerak. Sehingga mukjizat yang luar biasa terjadi. Yabes memilih untuk meresponi firman Tuhan. Dia tinggalkan kondisi lamanya. Dia tinggalkan masa lalunya, saudara. Saya percaya hari-hari ini Tuhan mau supaya kita belajar meninggalkan kehidupan lama kita, meninggalkan tabiat lama kita, sama seperti Abraham. Firman Tuhan berbicara kepada Abraham, Abraham keluar daripada Haran, keluar daripada sanak saudaramu, menuju kepada destinasi. Saya percaya saudara, kita memiliki destinasi yang luar meskipun di tengah pandemik. Yang setuju katakan amin, saudara. Anda dan saya, kita punya destinasi dalam tangan Tuhan. Namun seringkali kita tidak mau keluar daripada kondisi kita. Kita lebih suka hidup dengan tabiat lama kita. Kita lebih suka untuk hidup dengan cara lama kita. Kita lebih suka mengatakan, it's okay pastor, it's okay orang lain juga sama pastor, biarkan kami hidup seperti ini. No, I said no. Saya katakan tidak, saudara. Karena kita punya destinasi yang luar biasa di dalam Tuhan, sama seperti Yabes. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Keluar daripada zon kenamanmu. Keluar daripada zon yang tidak menyenangkan Tuhan. Keluar daripada musim-musim yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dengan iman kita move on, sama seperti Yabes. Maka firman Tuhan berkata dalam Yesaya 60. Yesaya 60 yang pertama, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit di atasmu. Saya percaya hari ini jika kau meresponi sama seperti Yabes, maka Dia yang Alfa dan Omega akan berkenan memuliakan dan memberkati Anda. Yang setuju kita beri ketepukan buat Tuhan kita. Haleluya. Yang kedua, kunci yang kedua membuatkan Yabes begitu berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, Yabes bukan hanya sekedar keluar, meninggalkan kehidupan lamanya, lalu percaya kepada Tuhan. Tetapi kita perhatikan baik-baik, saudara. Tetapi Yabes ini bukan hanya sekedar percaya seperti mana kita hari-hari ini, tetapi Yabes benar-benar memiliki iman yang radikal. Katakan yang radikal. Haleluya. Saya perhatikan, saudara, faktor iman membuatkan doa Yabes itu sangat berbeda. Banyak orang berdoa hari ini, tetapi mereka tidak memiliki iman sama seperti Yabes. Yabes berkata, kiranya engkau memberkati aku. Kiranya engkau memberkati aku melimpah-limpah. Saudara, saya bisa melihat imannya Yabes sedang bekerja dan memperluas, katakan daerahku. Saudara bisa melihat bagaimana imannya Yabes sedang bekerja dalam doanya, saudara. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Katakan daripada malapetaka, daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa.
aku. Saudara, ini bukan doa yang biasa-biasa, saudara. Doa Yabes, dia melihat Allah itu jauh lebih besar. Katakan jauh lebih besar. Dia tahu Allah itu lebih besar daripada kondisinya. Dia tahu Allah itu lebih besar daripada keadaan di mana dia sedang berada. Maka dengan iman yang begitu radikal dia berkatakan, kiranya engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluaskan daerahku. Haleluya. Saya bisa melihat bagaimana mata rohaninya Yabes itu melihat daerahnya diperbesarkan oleh Tuhan, saudara. Bagaimana dengan Anda dan saya pada hari ini? Saudara, firman Tuhan mengajar kita dalam Yakobus 1 yang ke-6. Kurang percaya, ragu-ragu, bimbang. Itu merupakan halangan yang besar untuk doa-doa kita dijawab oleh Tuhan, saudara. Maka kita mau belajar sama seperti Yabes. Dia meminta dengan iman yang begitu radikal. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Yang setuju kita beri ketepukan buat Tuhan kita. Haleluya. Maka kalau kita berdoa, saudara, kita harus berdoa dengan iman. Ada amin. Dan yang ketiga, yang terakhir. Yang pertama, Yabes keluar daripada kondisinya, meresponi firman Tuhan dan mempercayainya. Yang kedua, Yabes berdoa dengan iman yang radikal. Dan yang ketiga, Yabes bukan hanya memiliki iman yang radikal, tetapi sepertinya Yabes memiliki satu perhubungan yang akrab dengan Tuhan. Saudara, perhatikan permintaannya Yabes dengan baik-baik. Ini bukan hanya sekadar iman yang radikal, saudara, tapi saya perhatikan ada satu perhubungan yang akrab di dalam permintaannya Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah. Seorang anak meminta dengan ayahnya, saudara, dan memperluas daerahku. Bisa kamu melihat, bisa kamu mendengar satu permintaan yang begitu akrab sekali. Seorang anak meminta daripada bapa, seorang sahabat meminta daripada sahabatnya yang akrab dengan saudara. Kiranya engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluaskan daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga, haleluya. Saya tidak heran kenapa Tuhan itu begitu ingin mengabulkan permintaannya Yabes. Saya tidak heran kenapa Tuhan itu begitu ingin memuliakan Yabes sama seperti Daud yang berkenan di hatinya Bapa. Maka hari-hari ini, saudara, mari kita menggunakan kesempatan yang ada hari ini. Sebelum kita mengakhiri tahun 2021, mari saya mengajak seluruh jemaat Tuhan. Siapapun Anda, dimanapun kamu berada, apapun kondisimu, saudara, mari kita mengambil kesempatan yang ada ini untuk kita mulai membangunkan perhubungan dengan Bapa kita di surga. Yang setuju katakan amin. Mari kita bangun pagi dengan motivasi yang cinta kepada Tuhan, mulai mencari Tuhan, membangunkan perhubungan dengan Bapa, ambil kesempatan untuk menyembah Dia di dalam doa dan merenungkan firman-firman Tuhan dalam hidup kita. Beberapa hari ini, saudara, karena saya mempersiapkan firman Tuhan untuk beberapa pelayanan, ada suatu kata-kata yang selalu bermain dalam diri saya. Ada suatu kata-kata yang begitu mendorongkan saya untuk selalu bertemu dengan Bapa di awal pagi, saudara. Kata-kata yang mengingatkan saya bahwa devosi waktu terbaik Anda dengan Tuhan itu akan membawakan Anda kepada destinasi yang luar biasa.
bersama dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saya percaya saudara, orang yang membangunkan perhubungan yang luar biasa dengan Tuhan akan membawakan mereka kepada destinasi yang luar biasa juga bersama dengan Tuhan mereka. Yang setuju katakan amin. Mari kita belajar sama seperti Yabes. Matius 6:33 berkata, tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah Bapamu di tempat yang tersembunyi. Maka kenapa Yabes itu mendapat perkenanan di hadapan Tuhan sama seperti Daud. Hidup Yabes sangat menyenangkan Tuhan, sehingga firman Tuhan berkata, Yabes lebih dimuliakan dari saudara-saudaranya yang lain, sehingga permintaan Yabes dikabulkan. Mari kita bangkit bersama-sama. Kita nyanyikan doa ini, saudara, menjadi satu nyanyian buat kita pada hari ini. Kiranya, haleluya, Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas, katakan daerahku, oh, dan kiranya Tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Katakan daripada malapetaka, daripada malapetaka. Tidak menimpa, oh kiranya. Mari kita katakan dengan penuh cinta kepada Tuhan. Haleluya. Melimpah-limpah dan memperluaskan daerah kita. Thank you Lord, haleluya. Oh, daerah kami Tuhan, tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Haleluya. Daripada semua malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dengarkan Tuhan sedang berbicara kepadamu. Saya percaya ini waktunya Anda keluar daripada zone kenyamanan, keluar daripada musim-musim yang tidak menyenangkan Tuhan. Mungkin kamu masih melayani dengan cara yang lama, di musim yang lama, musim yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ini waktu transisi, kamu harus keluar dengan iman, melangkah kepada musim yang baru. Tinggalkan kehidupan yang tidak menyenangkan Tuhan. Tinggalkan masa lalumu, saudara. Melangkah dengan iman karena Tuhan sedang membukakan destinasi yang luar biasa untuk Anda. Yang setuju katakan amin. Karena Tuhan ingin memberikan kamu teritori yang baru, berkat yang baru. Bukan lagi diharan sama seperti Abraham, keluar. Mungkin ini juga waktunya untuk Anda memberikan berkat-berkat yang lama kepada orang lain. Ada banyak orang begitu ingin memegang berkat yang lama dengan mereka tidak mau melepaskan, sehingga Tuhan tidak bisa memberikan berkat yang baru buat Anda. Lepaskan. Ini musim yang baru
untuk Anda menerima berkat yang baru daripada Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Lihat kepada Bapamu di syurga yang begitu ingin menjalinkan perhubungan denganmu. Dia begitu ingin berjalan bersama dengan Anda sehingga musim pandemik ini diakhiri dengan mukjizat yang luar biasa. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin, haleluya. Luas. Mungkin itu pekerjaan Anda, mungkin itu pelayananmu, mungkin itu bisnismu. Tuhan mau memperluaskannya. Dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ini kamu sedang merasa sendirian, kamu tidak punya teman. Tapi Tuhan sedang berbicara buat Anda. Jika itu adalah kamu, Tuhan sedang berbicara buat Anda pada waktu ini. Ada sesuatu yang perlu kamu lepaskan. Saya percaya itu adalah pengampunan kepada teman-teman lamamu, di mana pernah terjadi kesakitan antara kamu dengan dia. Tuhan bilang ampuni, lepaskan, lepaskan, lepaskan semuanya. Karena Tuhan ingin memberikan kamu teman yang baru. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat dimanapun mereka berada. Angkatkan tanganmu di hadapan Tuhan. Bagi kamu yang ingin membangunkan perhubungan dengan Tuhan, angkat tanganmu, katakan kepada Bapa, Bapa, aku mau kembali. Aku mau membangunkan perhubungan dengan Bapa. Mari kita belajar membangunkan perhubungan bersama dengan Bapa di syurga. Membangun perhubungan bersama dengan Roh Kudus. Hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Diberkati sehingga apapun penyakitmu disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Apapun penyakitmu pada hari ini, apakah kau sedang membawakan kondisi penyakit kankermu di hadapan Tuhan? Itu dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus, disembuhkan. Apakah kamu sedang membawa penyakit dalam perkawinanmu? Engkau sedang dalam kondisi perkawinan yang sangat tidak enak. Tuhan ingin menyembuhkan itu hari ini. Belajar untuk melepaskan pengampunan. Haleluya. Syakalabashikitidiriandai. Diberkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka sedang berada. Hamba berdoa, alirkan Roh Kudus. Roh Kudus mengalir dalam hidup mereka sehingga mereka merasakan satu kehausan yang luar biasa akan Tuhan. Haus akan Tuhan terjadi dalam hidup mereka. Haleluya. Mereka yang selama ini tidak ada kehausan, tidak mau pergi bersekutu, tidak mau mengikuti mana-mana pun ibadah online, hamba berdoa. Mereka ingin kembali kepada Tuhan dengan satu kehausan yang luar biasa. Di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya, kita beri ketepukan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Mari kita juga mempersiapkan hati kita untuk mengambil perjamuan kudus pada hari ini. Mari kita tutup mata kita dan berdoa. Jika kamu perlu mengampuni, ampuni orang yang menyakitkan hatimu. Jika engkau pernah melakukan perkara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, minta pengampunan daripada Bapa. Tuhan, ampuni jika kami pernah menyakiti orang yang mungkin kami tidak sengaja. Ampuni kami Tuhan. Kami juga mengampuni dan memberkati mereka. Ampuni jika kami melakukan perkara yang tidak menyenangkan Tuhan. Sucikan dan kuduskan hati kami pada hari ini Tuhan Yesus. Darah Yesus menyucikan kami. Dan bagi kamu
yang ingin membuat keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, saya juga ingin memimpin Anda dalam doa ini. Ikut saya dengan doa. Bapa di syurga, saya mengaku saya sebagai orang yang berdosa. Saya membuka hati saya pada waktu ini. Dan saya ingin mengundang Yesus masuk dan menjadi Tuhan dan Juru Selamat kepada saya secara pribadi. Mulai hari ini, saya mau menjadi anak Bapa. Terpujilah namamu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus saya berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Haleluya. Mari dimanapun kamu sedang berada sebagai keluarga besar, mari kita mengambil roti di tangan kanan kita. Firman Tuhan berkata, pada malam hari Yesus diserahkan. Dia mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini untuk menjadi peringatan akan daku. Mari kita mengambil roti ini bersama-sama dengan cinta kasih kepada Tuhan, supaya cintamu diperbaharui dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Dengan cawan di tangan kanan kita. Demikian juga setelah mereka makan, Yesus berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini untuk menjadi peringatan akan daku. Mari kita mengambil bersama-sama dengan iman kita kepada Tuhan, memasuki perjanjian yang baru, perjanjian yang penuh dengan mukjizat dan kemenangan daripada Tuhan. Mari kita mengambil bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah. Kita angkatkan pujian ini sebagai doa kita, penyataan iman kita kepada Tuhan. Katakan daerahku, daerahku, oh kiranya dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terima kasih Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan yang hadir pada hari. Kiranya kami diberkati sama seperti Yabes. Kiranya hidup kami berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kami dipermuliakan, sehingga doa-doa kami dikabulkan Tuhan, sehingga kehidupan kami mengalami breakthrough kepada breakthrough yang baru, terobosan kepada terobosan yang baru, daripada iman kepada iman yang baru di dalam Tuhan, daripada pengharapan kepada pengharapan yang baru daripada Tuhan, daripada destinasi lama kepada destinasi yang baru daripada Tuhan. Diberkatilah seluruh jemaat-Mu Tuhan Yesus dengan perlindungan yang luar biasa daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua jemaat Tuhan yang percaya katakan amin. Haleluya. Amin. Sekian ibadah kita pada minggu ini. Jumpa Anda lagi minggu depan. Thank you and God bless you. Amin. Haleluya.